Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan. Namun perlu disadari bahwa tidak semua dalam kehidupan rumah tangga bisa berjalan mulus seperti yang kita inginkan. Karena sudah sunatullah, cobaan dan rintangan akan selalu hadir dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama antara suami dan istri untuk saling bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya. Di dalam ajaran Islam, sebagaimana yang kita pahami, dalam menjalankan rumah tangga terdapat perbedaan kedudukan antara suami dan juga istri. Walaupun pada hakikatnya keduanya harus saling melengkapi. Seorang istri mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam rumah tangga dalam Islam. Sedangkan kedudukan laki-laki dijelaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-34. Laki-laki atau suami itu pemimpin atau pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran surah An-Nisa ayat yang ke-34. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwasanya laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Akan tetapi tanpa kita sadari dalam kehidupan berkeluarga, tak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu bagi para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri. Lalu apa saja dosa suami terhadap istri tersebut? Dalam kesempatan berbahagia ini, mari kita ulas bahasannya. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun anak-anaknya adalah kewajiban bagi para suami. Hal ini dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan." Quran At-Tahrim ayat yang ke-6. Yang kedua, tidak merasa cemburu. Ada kalanya sifat cemburu sangat diperlukan, terutama ketika kita sudah berumah tangga.
Selain bisa menjadi bumbu-bumbu kasih sayang dalam rumah tangga, rasa cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat dan sikap yang kurang terpuji. Akan tetapi harus diperhatikan, cemburu kepada pasangan tidak dianjurkan berlebihan sehingga bisa menyebabkan perselisihan yang berujung keretakan dalam rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Salim bin Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang Allah haramkan surga untuk mereka: pecandu khamar, anak yang durhaka, dan dayus, orang yang membenarkan keburukan di keluarganya. Dalam penjelasan lain, yang dimaksud dayus adalah seorang laki-laki dalam rumah tangga tidak memiliki kecemburuan dan memberikan nasihat dan larangan terhadap perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh istri atau anak-anaknya. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam karena bisa membawa dampak buruk bagi keluarganya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah istri. Fenomena ini sudah sangat banyak terlihat pada masyarakat kita, yakni suami yang tak malu menelantarkan anak istrinya tanpa diberikan nafkah lahiriahnya. Malah kebalikan, istri justru yang diminta untuk bekerja. Masya Allah. Padahal kalau dimuhasabahi secara mendalam, seorang suami harusnya merasa bersyukur istrinya adalah seorang wanita yang rela meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suami, dan bahkan rela mengandung anak dan juga melahirkan anak untuk suami. Akan tetapi, perjuangan hidup dan mati seorang wanita tersebut seolah tiada artinya di mata seorang suami. Sungguh yang demikian itu, suami telah berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk suami. Sudah tak heran lagi, banyak seorang istri yang rela bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Namun yang banyak kita lihat justru malah kebalikannya, yakni seorang istri yang bekerja untuk keluarga dan suami sebagai kepala rumah tangga malah enak-enakan di rumah, tanpa terpikir bahwa peran seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi keluarga kepada istri, maka suami yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa yang seharusnya memegang peran penting untuk kelangsungan hidup keluarga adalah suami. Jika suami menyerahkan semua kebutuhan hidup kepada seorang istri, maka hidupnya tidak akan beruntung. Untuk itu, bagi para suami dan calon menjadi suami, sebaiknya berpikir secara matang sebelum memutuskan untuk membangun keluarga. Persiapkan segala sesuatunya supaya ketika menjadi seorang suami bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga. Yang kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Perlu diketahui bahwa perasaan benci berbeda dengan perasaan cemburu.
Benci adalah suatu sifat tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan dan akan terus tidak suka sekalipun orang yang dibencinya berbuat baik kepada orang yang membenci. Sedangkan perasaan cemburu adalah rasa curiga atau kurang percaya kepada seseorang, termasuk juga dalam hal ini adalah istri sendiri. Akan tetapi rasa cemburu akan hilang manakala tidak ada bukti yang membenarkan atas suatu tindakan atau yang dicurigai, atau setelah mendapatkan kejelasan dari suatu permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah jelas bahwasanya kita dilarang untuk membenci istri sendiri, karena tidak semua sifat dan sikap yang ada pada istri selalu buruk. Akan tetapi di balik sikap yang tidak suami sukai, ada satu atau beberapa sifat dan sikap yang baik. Yang keenam, tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang malas membantu pekerjaan rumah keluarganya. Para suami biasanya merasa kalau sudah memberikan nafkah lahiriah, tugas suami sudah selesai. Padahal kita tahu tugas seorang istri sangatlah berat. Misalkan posisinya kita balik, mungkin para suami tidak akan mampu mengambil peran dari tugas seorang istri. Untuk itu sebaiknya bagi para suami, meskipun sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus pemimpin di dalam rumah tangga, hendaknya ikut membantu meringankan pekerjaan rumah tangga dari seorang istri. Bahkan seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan untuk membantu istri dalam setiap persoalan rumah tangganya, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Dalam hal ini, aib seorang istri merupakan aib keluarga, dan tugas keluarga adalah menutup aib tersebut supaya tidak menyebar. Akan tetapi, tak jarang ada seorang suami yang malah menyebarluaskan aib seorang istri kepada orang lain, dan ini sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, menyakiti istri secara fisik. Hal ini masih saja terjadi pada masyarakat kita. Perbuatan memukul, menendang, atau menyakiti istri secara fisik malah banyak dilakukan oleh para suami. Ini biasanya terjadi karena ketidaksadaran diri dari seorang suami, baik itu karena pengaruh berbagai persoalan, masalah keuangan dalam rumah tangga, tekanan dari suatu pekerjaan, dan lain sebagainya. Menyakiti istri secara fisik merupakan dosa yang sangat besar dalam pandangan Islam, karena wanita merupakan kaum yang harus dilindungi karena kelemahannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukulnya dan tidak menjelek-jelekannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kesembilan, meremehkan kedudukan istri. Yang dimaksud meremehkan kedudukan istri adalah
Para suami yang mentang-mentang sudah memberikan nafkah lahiriah, kemudian meremehkan posisi istri yang mungkin saja tidak bekerja karena harus mengurus rumah tangga. Dalam hal ini masih terlihat di masyarakat kita sampai sekarang. Sebaiknya untuk para suami dan calon menjadi suami tidak meremehkan kedudukan seorang istri dalam rumah tangga, karena kita semua tahu kedudukan istri ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Untuk itu bagi para suami, bantulah peran seorang istri dalam rumah tangga. Insya Allah apabila dalam keluarga saling membantu, saling menutupi aib keluarga, saling menghargai satu sama lain, keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang berkah di dunia sampai akhirat dan masuk jannah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.